Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Gitu. Ya, Alhamdulillah ya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di agenda eh, kelas ya kelas pembahasan TOAIP ya periode kemarin ya batch ketiga ya dari Krokomedika ya. Jadi pengantar ya bahwa eh pada batch 3 ya tahun ini ya TOIPK itu dilaksanakan dengan 6 paket soal. Jadi eh satu baris pasti soalnya beda semua. Nah, dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya, hard. Ya, jadi kalau eh soalnya mudah ya, diagnosa dengan opsi lain yang jelas salah. Etiologinya umum, misalnya karena autoimun, virus, atau jamur. Nah, kalau dia soalnya susah, dia nanti etiologinya tuh berdasarkan patofisiologi tuh. Nah, nanti misalnya eh, ada kasus dia efusi pleura, nanti ada patofisiologinya. Ada patofisiologi efusi pleura dimunculkan di opsi jawaban, ada patofisiologinya edema paru, kan? Ada yang dimunculkan patofisiologinya hematotoraks dan seterusnya. Nah, gejala dan PF-nya khas, penunjang gold standar. Itu biasa yang soal mudah dan tata laksananya umum. Bisa jenis terapi tanpa dosis, opsi yang lain jelas salah. Ya, kalau yang hard, yang susah, diagnosa, etiologi, ya, pemeriksaan penunjang itu mirip soal yang mudah, sedang, tapi soalnya banyak menjebak, kayak pasiennya datang ke puskesmas, terapinya apa, kan? Jadi terapi yang dilakukan dokter di puskesmas bukan terapi definitif misalnya. Ada kontraindikasi. Kemarin juga ditanya mekanisme kerja obat, misalnya mekanisme kerja antibiotik, ya, komplikasi patofisiologi. Nah, itu sekilas kalau dimuncul-munculkan model-model soal, dan kebetulan kemarin di batch 3 dimunculkan soal yang susah, yang hard, ya. Nah, jadi rata-rata nasional itu dari 48 sampai 54 ya. Nah, dan kemarin ini adalah jumlah porsi soal ya dari 200 soal. Etika, profesi dan hukum kesehatan ada 12 soal. Sistem kesehatan nasional ada 14 soal. Metodologi penelitian statistik dengan epidemiologi ada 8 soal. Jadi kira-kira ada 34 soal masalah PH ini. PH, sistem kesehatan nasional, etik, sama statistik tuh ada 34 soal. Jadi sangat, kalau teman-teman menyampingkan PH ini bisa keteledoran ya, kecolongan 34 soal. Forensik yang gampang-gampang itu cuma 4 soal kan. Saraf ada 16 soal, jiwa ya psikiatri ada 12 soal, indra ada 24 soal ya, 12 soal mata, 12 soal THT, paru ada 14 soal, kardio ada 12 soal, gastrointestinal ya, GEH ya, gastrointestinal, hepatobiliar dan pankreas itu ada 18 soal, ginjal dan saluran kemih ada 8, objin reproduksi ini ada 18 soal,
endokrin, metabolik, dan nutrisi 8 soal, hematologi dan imunologi 8 soal, muskuloskeletal 8 soal, integumen atau kulit 16 soal. Kemana bedah sama anak? Ya bedah sama anak nanti disisipkan di masing-masing bidang tadi. 12 bidang ini nanti di kasus saraf ada kasus anaknya, misalnya masalah kejang demam, ya. Misal di paru nanti ada masalah eh, pneumonia pada anak gitu. Di masalah misalnya di paru nanti ada bahas tentang bedah di bedah torak kan, misalnya eh, hematotorak dan kawan-kawannya dan seterusnya gitu. Jadi disisipkan ya. Itu gambaran soalnya ya dari eh, total dari 200 soal dari soal IPK batch kemarin ya. Dengan porsi terbanyak yaitu ada di Indra ya, 24 soal yang terdiri dari mata dan THT. Nah, oke. Nah, ya sebelum itu ya, sebelum kita mulai pembahasannya, ada promo sedikit ya. Kalau teman-teman berminat untuk mengerjakan soal dengan eh IPK sebelumnya bulan Agustus periode batch 3 kemarin, teman-teman bisa mendaftar ya. Ya. Ada dengan tryout dengan Google Form 200 soal dengan nanti ada kelas pembahasan per hari 50 soal ya. Ya, kita langsung saja mulai ke pembahasan pertama di bidang ginjal dan saluran kemih. Nah, jadi soal pertama ini, seorang pria berusia 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pinggang sebelah kanan yang telah berlangsung selama 2 minggu. Pasien memiliki riwayat mengeluarkan batu saat buang air kecil beberapa bulan yang lalu, namun tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa komplikasi yang mungkin terjadi jika kondisi ini tidak diobati? Silakan ada yang mau berpendapat? Ada? Ya. Ini, oke. Ada yang jawab infeksi saluran kemih kronis. Ada yang jawab pielonefritis akut. Ya. Bentar, ya. Jadi kita bahas dulu ya. Batu saluran kemih kan. Keluhan awalnya itu tadi di soal ada dia keluar batu, ya. Keluar batu. Jadi itu batu kan ditanya komplikasi. Nah, komplikasi kita harus lihat dulu. Nah, komplikasi awal yang terjadi pada pasien dengan batu saluran kemih ya. Kalau dia ada batu kesumbat, airnya kan nggak bisa keluar ya, ya urinnya nggak bisa keluar, bengkak dia, hidronefrosis. Lama kelamaan dia akan terjadi infeksi. Nah, kemudian baru gagal ginjal kan. Nah, jadi kalau teman-teman tadi kan ada dua opsi tuh dimunculkan di soal ya. Ada ISK sama ISK-nya ditampilkan ditampilkan ada ISK ada pielonefritis
ada gagal ginjal juga, ada hidronefrosis. Nah, hal yang paling umum terjadi pada batu saluran kemih ya eh, adalah ginjalnya bengkak karena ini tersumbatnya tadi hidronefrosis. Nah, kalau hidronefrosis tidak ada, baru teman-teman pilih baru ESK. Nah, jadi memang soalnya ini eh, cukup menjebak ya, dan masih banyak yang seperti itu di soal IPK kemarin. Nah, teman-teman jadi kalau cuman menghafal salah satu itu juga belum bisa, jadi harus menalar. Kan menalar dari patofisiologi ya, patogenesis perjalanan, misalnya dari batu ke hidronefrosis atau dari batu sampai ke ISK, itu teman-teman harus bisa menalar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, kalau tidak ada ya, kita masuk ke soal kedua. Nah, nah, jadi soal kedua ini, seorang pasien berusia 45 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang, demam, dan frekuensi berkemih yang meningkat. Melaporkan dia merasa tidak puas, dia tidak tuntas BAK-nya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan pada daerah pinggang kanan dan tanda-tanda demam. Hasil analisis adanya leukosit, nitrit positif, dan bakteri urea. Ini kan kasusnya adalah ISK atas, pyelonefritis. Nah, tapi yang ditanya bukan diagnosa, bukan terapi. Dokter memutuskan untuk meresepkan ciprofloxacin untuk mengatasi infeksi. Apa mekanisme kerja utama ciprofloxacin dalam mengatasi infeksi bakteri seperti pada kasus ini? Nah, ini keluar nih satu soal kemarin. Nah, setiap orang dapat nih. Ya, dia menghambat enzim DNA girase dan topoimerase 4 ya. Nah, ini detailnya ya. Jadi kemarin ada 6 paket soal, keluar masing-masing satu tuh. Ada yang diberikan Cipro kan, ada yang dikasih Cipro. Ini mekanisme kerjanya di DNA girase ya. Ada yang dikasih penisilin misalnya gitu. Ini teman-teman harus mengetahui ya mekanisme kerja antibiotik. Ya, meskipun satu soal ya, lumayan lah. Nah, selain mekanisme kerja antibiotik yang paling sering yang keluar, salah satunya mekanisme kerja obat obat DM ya. Itu ada satu soal dari berbagai jenisnya ya. Nah, itu. Nah, ya, baru kita masuk. Bentar. Kalau ditanya golongan penisilin ya, menghambat sintesis dinding sel bakteri. Aminoglikosida sama tetrasiklin sama-sama di subunit ribosom 30S ya. Amfenikol, contohnya kloramfenikol. Kalau makrolid misalnya eritromisin, klaritromisin, azitromisin, subunit ribosom 50S bakteri ya. Sulfonamida itu inhibitor inhibitor kompetitif enzim dihidrotase sintetase ya. Glikopeptida, dia menghambat sintesis dinding sel bakteri di DD analil, D analain dari peptid.
peptidogliklannya pada dinding sel bakterinya. Nah, leptopeptida dia daptomisin ya. Satu satu paket soal dapat jatah satu soal ini. Bedanya beda jenis antibiotik saja kemarin. Nah, ya kita masuk ke soal THT ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini gampang ya. Ini soal gampang. Ya, seorang pria berusia 30 tahun, ya, keluhan nyeri di belakang telinga seperti di gambar, ya, mengeluh keluar cairan berwarna hijau dan berbau dari telinga kanan. Pasien mengeluhkan ada benjolan nyeri di belakang telinga. Dilakukan pemeriksaan yang ditemukan gambar sebagai berikut. Diagnosanya adalah ini adalah mastoiditis ya. Ya, jadi bukan abses retroaurikular ya. Jadi kalau abses retroaurikular itu pertama dari abses ya. Abses itu nanti ada tanda khas fluktuasinya positif ya. Jadi ketika teman-teman ada mengkaji soal ditemukan ada tanda-tanda fluktuasi positif, baru dia abses. Nanti tinggal tergantung letaknya. Nanti kita bahas. Nah, ini kasusnya mastoiditis ya, infeksi pada mastoid. Ya, kita bahas dulu. Jadi kasusnya ini kan dia nyeri di belakang telinga, ada riwayat keluar cairan, ya. Terus ada benjolan di sini. Ini udah OMSK ya, OMSK. Nah, kan. Nah, ditanya di gambar ini adalah salah satu komplikasi OMSK. Nah, yang paling sering terjadi pada kasus OMSK. Nah, kasus komplikasi pada OMSK ini ada banyak. Pertama nanti dibagi menjadi intratemporal, ekstratemporal, sama intrakranial. Pertama mastoiditis. Nah, mastoiditis yang paling sering kena karena dia yang paling dekat kan di situ. Nah, dia nyeri belakang telinga, sekretnya bisa positif, bisa negatif. Ya, sama kayak kayak tadi kan soalnya. Nah, kalau abses tadi fluktuasi positif, terus dilihat letaknya di mana secara anatomi. Ya, nanti ada namanya citeli, bezot, superiosteal, sama abses loop. Kalau di otak, ya intrakranial, dia bisa menjalar sampai ke otak ya. Bisa abses otak, hidrocephalus opticus, ya ada peningkatan TIK tandanya abses subdural atau ekstradural sama meningitis. Nah, ini kalau teman-teman ditanya abses ya, kalau abses di belakang telinga ya, itu ada dua. Jadi tidak sangat jarang disebut abses retroauricula. Nah, kalau di berdasarkan anatomi, pertama di warna biru muda ini ya. Ini namanya abses subperiosteal di ruang subkutan sama perimastoid ya. Kalau di daerah mastoid itu.
Nah kan lokasinya sama kan kayak tadi, tapi khasnya abses itu ada tanda-tanda fluktuasi positif ya. Nah, ke belakang sedikit ya di daerah oksipital namanya abses siteli. Regio oksipital sama musculus digastricus. Nah, kalau dia di depan telinga di regio temporal namanya abses loop. Kalau di sini ya di sternocleidomastoideus namanya abses basal. Nah, itu penjalaran kalau dia sampai terjadi abses. Tapi sebelum jadi abses ya, kalau dia biasanya infeksi dulu situ. Nah, bisa mastoiditis. Kalau belakangnya paling belakang belakang di sini di rongga periosteal itu namanya petrositis kan dan seterusnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, ini kita masuk ke bidang mata ya. Nah, mata. Eh, kok keluar itunya? Ya udah nggak apa. Ini soalnya bonus ya. Jadi seorang bayi berusia 6 bulan dibawa ke klinik oleh orang tuanya dengan mata bayinya makin besar dia. Nah, serta tampak sensitif terhadap cahaya. Ya kalau ada matanya besar pilihannya kan cuma dua. Glaukoma kongenital atau megalokornea atau nama lainnya makrokornea. Nah, kemarin di soal UKM PPD keluar kelainan kongenital juga, tapi mikrokornea. Katanya satu paket paket yang lain itu keluar bulbophthalmus. Ya, ada tiga yang ditanya kemarin. Nah, ini kita bahas langsung ya. Jadi, jawaban yang tadi adalah glaukoma kongenital, bukan glaukoma megalokornea, karena tidak ditemukan tanda-tanda glaukoma. Kalau ditemukan tanda-tanda glaukoma, jawabannya glaukoma kongenital. Kalau tidak ada, berarti makrokornea karena penyebab lain. Tuh. Nah, glaukoma kongenita megalokordnea ini lihatnya dia ukurannya lebih dari 10 mm ya. Nah, kalau dia kelainan kongenital yang lain kita sebutnya MAC ya, microphthalmus, amnophthalmus sama coloboma ya. Microphthalmus kemarin di salah satu paket UKM PBD keluar nih microphthalmus ya. Matanya kecil di bawah 10 mm korneanya. Kayak di gambar nih. Nah, ya. Kalau amoktalimia ya, ini sudah khas sekali ya, nggak terbentuk ya matanya kan. Nah, nah kalau koloboma ini dia nggak lengkap dia terbentuknya. Ada jaringan normal di mata yang hilang. Bisa pada kelopak mata, bisa di lensanya, bisa di nervus optikusnya, bisa di iris, bisa di korioretina. Nah, ya. Jadi ini kan kompetensi dua ya. Jadi diarahkan cuman ke diagnosa sebenarnya.
Mau dia megalokornea, eh, nggak ditanya yang aneh-aneh di soal ini ya. Kalau nggak ditanya, kemarin ditanya diagnosa semua. Mau mikrotalmus, makro atau megalokornea, glaukoma kongenital, ya itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, dan kita masuk ke bidang hematologi dan imunologi ya. Nah, ini seorang pasien pria 35 tahun datang dengan keluhan demam tinggi, nyeri otot, pembekakan kelenjar getah benik yang sangat nyeri di daerah selangkangan. Pasien melaporkan bahwa ia baru saja kembali dari rumahnya yang banyak tikus. Pada pemeriksaan fisik ditemukan eh, kelenjar getah bening yang membesar di daerah inguinal serta tanda-tanda sepsis seperti hipotensi dan takikardi. Dari pewarnaan gram ditemukan gambaran sebagai berikut. Apa etiologi penyebab kasus ini? Ini soalnya enak kan? Ya, ini penyebabnya adalah pes ya. Ini penyakit namanya pes. Sama-sama dari tikus. Ya. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi, kalau teman-teman eh, sumbernya dari tikus, ada dua teman-teman yang harus pikirkan. Kalau enggak leptospirosis, ada pes atau plak. Nah, kalau leptospirosis ya, dia ada demam, nyeri di otot, ya gastrocnemius, ya bisa mual muntah, ikterik, oliguria. Kalau pes, sama kayak soalnya tadi, dia pes tipe bubogenik. Dia bengkak di kelenjar getah beningnya. Ada pes septikemia karena klinis sepsis sama pes pneumonik kalau klinis pneumonia. Ya, kemarin di satu soal di paket yang lain itu keluarnya pes tapi yang tipe pneumonia. Kalau yang ini kan tipe yang bubo ya, bubonik ya. Seperti yang soal tadi kan. Nah, nah ini kan keluhannya demam tinggi, nyeri otot, bengkak, KGB, sangat nyeri daerah selangkangan, kan di daerah inguinal. Ini punyanya si pes ya, Yersinia pestis atau plak. Nah, kita kembali. Jadi kalau leptospirosis itu diperiksa dengan mikroskop lapang gelap ya. Dis- Nampaklah seperti ini. Nah, the pes kan. Kalau ini Leptospira interrogans. Kalau ini pes ya. Tata laksana rawat jalannya 7 hari kecuali sudah komplikasi dia leptospirosisnya, well disease. Diberi dia ikterik, perdarahan, urinnya sedikit, dikasih dirawat inap ya, diberikan penisilin G 1,5 juta unit per 8 jam selama 7 hari. Nah, kalau PES dia kita lakukan pewarnaan gimsa ya. Tata laksana awalnya persennya fluoroquinolone, kemudian misalnya Cipro
ya. Dia harus IV ya, dan dirawat inap ya. PES, kalau kita ketemu kasus PES ya, ini kan kalau ada satu kasus kan dia kejadian luar biasa ya. Ya. Dia harus dirawat inap ya, diisolasi ya, karena dia bisa eh yang tipe pneumonia ya, bisa menular dari manusia ke manusia ya. Di- Dirawat inap, berikan Cipro, kalau tidak ada second line-nya diberikan doksi ya. Ya 200 miligram loading dose, kemudian 100 miligram setiap 12 jam IV. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Tadi ini seorang wanita berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam yang meningkat setiap 2 hari dalam seminggu terakhir. Suhu tubuh mulai naik sekitar 16 sampai 12 jam sebelum puncak demam. Puncak demam biasanya terjadi dalam 2 sampai 6 jam ya. Setelah puncak suhunya turun sampai normal. Proses penurunan suhu ini eh, biasanya memakan waktu berapa jam, berulang setiap 48 jam. Ya, apa etiologi yang mungkin pada kasus ini? Jadi kemarin keluar soalnya ini, dia nggak nyebutin hapusan darah tepinya gimana, tapi dia nanya dari anamnesis kita harus bisa negakkan ini apa, kan? Jadi kata kuncinya di sini adalah siklusnya setiap 2 hari, berarti pilihannya tinggal dua kan? Tinggal apa dia setiap berapa jam? Ada yang 48, ada yang 50, kan? Nah, ini jawabannya Plasmodium vivax, ya. Nah, tadi di soal kan dia ada triasnya ya, menggigil, demam, dia pergi ke Papua tadi kan. Hmm. Tapi dia nggak disebutin hapusan darah tepinya gimana. Nah, pilihannya kan tadi setiap 2 hari, siklusnya 48, jawabannya Vivax ini. Nah, kan kalau dia 50 jam baru si oval. Nah, jadi eh teman-teman jangan lupakan pertanyaan ini ya, kalau menghafal kan teman-teman sudah les ya biasanya. Jangan lupa hafalkan waktunya ya, sama nama. Oh, falciparum itu tropicana, Vivax sama oval tetiana ya. Quartana jangan hanya dihafal gambaran hapusan darahnya ya. Jadi bisa dimainkan dari waktu, bisa dimainkan dari hapusan darah tepinya, ya bisa dimainkan masalah terapi ya, bisa dimainkan masalah tata laksana. Ya itu bisa dimainkan masalah profilaksis kalau soal malaria ini kan. Nah, kardio ini ada 12 soal tadi kalau nggak salah ya. Mayoritas banyak baca EKG ya.
Kalau teman-teman eh ada soal, ada EKG-nya. Kalau teman-teman nggak perlu baca soal ya, nggak perlu baca soalnya, langsung lihat EKG sama opsi jawaban ya, itu juga sudah cukup untuk bisa menjawab ya. Ini ada yang tahu? Ya, ini ventricular extrasystole ya. Bentar. Ngelek. Ya, kita bahas ya. Jadi PES itu kalau dari EKG ya, dia ada kompleks QRS abnormal dia. Kan dia PES itu nama lainnya VVC ya, prematur ventricular kontraksi. Jadi karena dia kontraksinya prematur, gelombang yang muncul juga prematur juga gitu. Nah, jadi tandanya dia prematur, gak ada gelombang P gitu. Melebar ya, tidak dia gelombang P ya. Nah, jadi ada banyak jenisnya. Nah, pertama eh Bigemini ya. Bigemini setiap eh kelipatan kedua dia ada normal, abnormal, normal, abnormal gitu kan. Kalau trigemini normal, normal, abnormal, normal, normal, abnormal gitu. Kalau quadrigemini normal, 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 abnormalnya yang keempat. Itu kan masalah ininya kan penamaan. Nah, ini tata laksananya ya jadi. Nah, ini kasusnya tadi kan EKG soal tadi. Nah, ini ada muncul nih gelombang abnormal, nggak ada gelombang P-nya di ya di sini. Nah, nih. Nah, itu kardio ya. Di kardio lebih banyak lah merefleksi kembali baca EKG ya. Ini soal neuro ya. Seorang laki-laki usia 38 tahun dibawa dengan keluhan kejang sejak 4 jam yang lalu. Sebelumnya pasien merasakan nyeri kepala yang hebat, muntah, menyemprot dan pandangan kabur sejak 2 hari. Ini soalnya gampang kan? Ya, manitol ya. Nah, kemarin ada banyak ragam nih yang muncul ya. Ini khasnya kan jelas nih, peningkatan TIK kan. Nah,
Jadi peningkatan TIK tuh kalau tadi kan kasusnya infeksi ya, infeksi. Nah, penyebab lain bisa karena massa, misalnya ada tumor atau metastase kan ke otak ya. Peningkatan di produksi cairan cerebrospinal misalnya pada tumor plexus choroideus ya. Penurunan reabsorpsi misalnya pada kasus hidrocephalus obstruksi ya, ada obstruksi di situ karena bisa karena parasit dan semacamnya. Nah, peningkatan blood volume ya, misalnya karena perdarahan ya dan semacamnya. Nah, apa tata laksananya? Apa gejalanya? Bisa sakit kepala, mual muntah, penglihatan ganda, tekanan darah meningkat, penurunan kesadaran. Ya, prinsip terapi kan balikkan tekanan perfusi jaringannya ya, obati penyakit dasarnya, turunkan tekanan intrakranial. Kalau awal yang dilaksanakan dokter dokter umum ya, head up 30 derajat kepalanya, jaga posisi kepala tetap di tengah ya untuk memfasilitasi drainase vena dari kepala, sama manitol 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Tata laksana awal. Baru obati penyebab. Nah, seorang wanita berusia 32 tahun datang ke klinik dengan keluhan kelemahan otot yang memburuk setelah aktivitas dan baik setelah istirahat. Ia melaporkan bahwa kelemahan ini mempengaruhi otot-otot di sekitar mata, menyebabkan penglihatan ganda dan kelopak mata turun. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan menelan dan berbicara. Apa patofisiologi utama yang menyebabkan keluhan pada pasien ini? Ada yang lain? Ya, ini case-nya adalah pertama diagnosis dulu. Ini diagnosisnya apa? Kan? Nah, ini adalah miastenia gravis. Nah, baru teman-teman pikirkan ini kan. Nah, jadi dari tiga penyakit ini kan mirip ya. Dia kelemahan otot ya. Kalau miastenia gravis seluruh tubuh ya, dari lumpuh, ptosis, disastrian sore ke malam hari ya. Gejala membaik di pagi hari atau setelah istirahat. Kalau GBS ya, dia ascending paralysis ya. Ada riwayat ISPA atau diare. Kalau polio ya, dia flaccid paralysis ya kan. Ada riwayat ISPA sama riwayat imunisasi biasanya tidak lengkap kan. Nah, kalau miastenia gravis ditanyalah patofisiologinya, autoantibody di reseptor asetilkolin. Kalau GBS demyelinisasi saraf ya, ada proses demyelinisasi saraf. Kalau polio virusnya menyerang di korno anterior medulla spinalis ya.
Kita masuk ke PH ya, bioetik sama statistik. Totalnya ada 34 soal kalau digabungkan tiga, tiga poin ini. Nah, seorang pasien berusia 25 tahun telah membuat perjanjian untuk mendonorkan organnya setelah meninggal. Namun setelah pasien meninggal, keluarga tidak setuju dengan donor organ tersebut. Apa yang harus dilakukan dokter dalam situasi ini? A. Tetap melaksanakan proses donor organ karena perjanjian pasien sudah sah. B. Batal karena keinginan keluarga dan menghormati keputusan mereka. C. Menghubungi otoritas hukum untuk memutuskan apakah donor organ dapat dilanjutkan. D. Melaporkan situasi ini ke manajemen rumah sakit. E. Menyelidiki lebih lanjut alasan keluarga dan mencoba untuk meyakinkan mereka. Ada yang mau ngasih jawaban? Ada lagi yang lain? Ya. Jadi kalau berdasarkan peraturan pemerintah ya, aturannya itu persyaratan administrasi, dia berbadan sehat kan, paling rendah usia 18, membuat pernyataan, mendapat persetujuan keluarga ya, memahami indikasi kontraindikasi dan seterusnya. Nah, kalau tidak mendapat persetujuan keluarga, jadi nggak bisa donor dia, seperti itu. Nah, ini jawabannya B ya, batal proses donornya. Nah, ya. Jadi kalau eh di beberapa soal di etik ya, kan banyak yang ada yang harus mikir, ada yang sudah punya landasan hukum. Ya kalau ada yang udah punya landasan hukum, teman-teman harus baca-baca tuh. eh oh, landasan hukumnya begini kalau di Indonesia. Oh, nah, ini masalah donor organ ya. Nah, nah ini jarang dibahas di tempat les, tapi pas waktu kuliah di Esket terbahas ya. Seorang pria berusia 45 tahun menolak untuk mendapatkan vaksinasi flu meskipun ada rekomendasi dari dokter. Dia merasa bahwa karena dia sudah menerapkan perilaku hidup sehat seperti diet seimbang dan rutin berolahraga, dia tidak perlu vaksinasi. Selain itu, dia memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Apa faktor yang menyebabkan pria ini menolak vaksinasi? Nah, ini jarang dibahas di tempat les ya, tapi di kuliah S1 muncul ini. Kemarin waktu AIPKI ini keluar beberapa nomor ya. Ada yang mau menjawab? Ingat ini model apa? Gak ingat ya.
Ini bagian kalau di PH atau IKKOM ya, ilmu kedokteran komunitas, ini namanya Health Belief Model ya, HBM ya. Kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, jadi Health Belief Model ini ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Pertama, kalau teman-teman sebelum kalau tidak tahu teorinya, paling tidak teman-teman bisa mengartikan bahasa Inggrisnya dulu ke bahasa Indonesia itu sudah bisa menjawab sebenarnya. Nah, pertama eh kerenta perceived susceptibility ya, kerentanan yang dirasakan. Kan kerentanan yang dirasakan kan kalau perceived severity bahaya atau kesakitan yang dirasakan ya, keparahan yang dirasakan, health motivation, perceived barrier berarti ada barrier, ada hambatan yang dirasakan. Ke perceived benefit berarti ada manfaat nih kan. Kemudian ada satu lagi namanya self efficacy ya. Ini tambahan, dia kepercayaan pada diri sendiri ya. Nah, contohnya gimana nih? Nah, contohnya pada pasien tadi ya, mana? Dia ada persepsi yang salah tentang vaksinasi flu-nya kan dan penyakitnya. Pertama, dia katanya sudah hidup sehat, tapi riwayat hipertensi sama DM-nya nggak terkontrol. Berarti ada masalah di sini. Nah, itu satu ya. Ini eh lalu gimana contohnya kalau perceived barrier? Misalnya kemarin di soal UKM PPD ada satu nomor, ada dua nomor ya. Kalau nggak salah dia di suatu daerah ya, program Puskesmas itu tidak berjalan dengan optimal karena eh di tempat tersebut biasa anak-anak tidak boleh keluar dari rumah selama beberapa bulan. Kan ada hambatan barrier ya, hambatan barrier dari budaya gitu. Kalau perceived severity biasanya berkaitan dengan keparahan penyakit. Nah, itu. Kalau perceived benefit biasanya manfaat apa yang aku dapat gitu. Biasanya dia yang ditanya kan. Nah, itu ini keluar beberapa nomor kemarin di AIPKI kemarin, di UKM PPD juga keluar ya. Teman-teman nanti bisa baca kembali ya health belief model ya. Kalau dia masalahnya tentang kerentanan yang dirasakan ya, dia itu artinya kepercayaan tentang kesempatan untuk mendapatkan kondisi tertentu kan. Salah satunya tadi vaksinasi. Nah, kalau berkaitan dengan keparahan berarti kepercayaan tentang seriusnya kondisi dan konsekuensinya gitu. Perceived benefit ini berkaitan dengan efektivitas untuk mendapatkan tata laksana atau aksi atau tindakan untuk mengurangi keparahan. Nanti misalnya ada pasiennya nanya, eh
apakah dengan misalnya puskesmas menjalankan program, apakah program ini bermanfaat untuk dirinya dan seterusnya. Itu yang sering kan. Ah, oke. Nah, ini soal yang sebenarnya bisa dijawab. Ini kan soal K3 ya, soal K3. Jarang juga dibahas di tempat les, di kampus kadang dibahas, kadang enggak ya. Jawab dijawab bisa menjawab beberapa soal kalau di PH itu bisa dijawab hanya dengan mengartikan opsi jawaban ya, hanya mengartikan opsi jawaban atau eh, jam kerja di lapangan ya. Jadi kemarin di IPK ini banyak sekali soal-soal seperti K3 ya, gizi puskesmas ditanyain. Kan ada soal pasien gizi buruk harus eh apa namanya? Harus di follow up sampai berapa tahun. Itu kan teknis kerja di lapangan ya. Kemudian ada program penyakit tidak menular misalnya di puskesmas, itu sangat banyak sekali. Di K3, di Kesling, soal Kesling kemarin ditanya perkara apa namanya? Indikator air dan seterusnya. Itu kan soal-soal yang teoritis sebenarnya, yang nggak dibahas di tempat les, tapi biasanya dibahas di kampus ya, waktu masih esket. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada paket yang banyak soal K3-nya. Ada paket yang banyak soal gizinya. Ya gizi puskesmas. Ada yang dapat penyakit menular ya dan seterusnya. Nah, ada yang mau jawab nggak ini? Seorang petani mengendari traktor. Karena kelelahan dia tidak konsentrasi dan menabrak traktor lain di daerah kerja, menyebabkan kerusakan pada ketua traktor dan cedera pada operator. Bentuk insiden apa yang termasuk dalam kejadian ini? Ya, struck against ya, menabrak. Dia nabrak kan? Ini pasiennya nabrak, struck against. Struck by, ditabrak. Equipment failure, kegagalan mesinnya, kegagalan alat. Cockpit nggak ada ini kalau nggak salah. Adanya cock in, cock on, cock between, ya, fall on the same level. Nah, ini penjelasannya ya. Struck against, nabrak dia. Struck by, tertabrak. Fall to, jatuh dari tempat yang tinggi, lebih tinggi. Fall on, jatuh dari tempat yang datar. Cock in, ya, dia tertusuk, terjepit, ya. Ya, dia benda runcing. Kalau cock on, objek di antara objek besar. Cock between, ya, terpotong, hancur, remuk dia. Kontak with, berarti dia kontak dengan sesuatu, misalnya listrik, kimia, radiasi, panas, dingin. Overstress, terlalu berat, ya. Jam kerja terlalu tinggi, misalnya, dan seterusnya. Equipment failure, kegagalan mesin alat. Environmental release, masalah pencemaran. Nah, ini salah satu contoh ya, berkaitan dengan eh, soal di PH. Kalau ini enak kan? Ya, status pernikahan,
penggunaan KB. Iya atau tidak, kan? Jenis KB. Ini soal bonus kan? Uji hipotesisnya. Ini soal yang cukup enak ya. Ya, kan? Ini psikiatri ya, psikiatri. Soalnya lumayan panjang. Ya, seorang pria berusia 75 tahun klinik ke klinik dengan keluhan utama sering lupa, seperti lupa nama teman, peristiwa kecil, ya. Lupanya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, ya masih dapat mengurus sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak ada riwayat trauma kepala, tidak ada penurunan kesadaran, tidak ada riwayat medis seperti stroke dan penyakit sistemik, MMSE 22, afeknya appropriate, diagnosa. Ini kan mm, demensia, delirium. Oh, nah, demensia probabilitasnya lambat, gangguan memori, kesadaran normal. Pemeriksaannya MMSE. Nah, tadi skor MMSE-nya 22, dia masih mild cognitive impairment ya. Di sini kan 19 sampai 23. Nah, kan. Nah, ini yang membedakan eh kalau tidak ada mild cognitive impairment boleh dikatakan demensia ringan. Ini nama lain kan. Nah, tapi nggak bisa dikatain misalnya demensia Alzheimer. Bentar, kan? Karena dia afeknya bagus tadi kan. Kalau demensia Alzheimer itu kan gangguan memori, kemudian ada gangguan afek, kemudian disusul gangguan afek pada psikomotor. Kalau demensianya eh, frontotemporal, dia gangguan afek dulu baru memori. Kalau demensia vaskular, gangguan memori tapi ada penyakit vaskular. Pasiennya tadi aman-aman aja, nggak ada penyakit sistemik. Kalau demensia Lewy body, ada penyakit Parkinsonnya. Ya. Nah, kita masuk ke paru, ya. Ini paru, ya, yang ditanya komplikasi. Ya, kalau soal susah, ya, ini ditanyanya komplikasi kan. Yang ditanya komplikasi. Kalau diagnosa jelas, ini abses paru. Ya, dari fotonya udah jelas ya nih. Yang ditanya adalah komplikasi. Ya, seorang laki-laki batuk, nyeri dada, berbau busuk, badannya menggigil. Bla 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 bla. Kan suhunya, leukositnya tinggi, kan? Nah, ya. Kalau tadi kalau ada dahak dia berbau busuk kan opsinya kalau nggak bronkiekstasi abses paru. Kalau fotonya jelas di bronkiekstasis itu ada
honeycomb appearance ya, kayak ini. Nah, kalau abses paru ya tadi ya, gambarnya ya. Ya, ada air level ya, dia ada kavitas, kemudian di dalamnya ada udara biasanya, ada cairan biasanya pus ya, kemudian ada udara di atasnya. Nah, apa yang terjadi, komplikasi yang terjadi pada abses paru? Yang paling pertama adalah terjadi sebelum jadi ke sepsis ya. Kalau enggak, pertama adalah emphysema ya. Emphysema dari, kalau kita ini ya dari anatomi ya, dia akan menginfeksi dari pleura terlebih dahulu ya. Pleura baru menyebabkan infeksi di situ kan, menyebabkan terjadinya effusi pleura yang berisikan pus. Nah, namanya emphysema kan. Nah, ini jawabannya emphysema. Nah, ini ya. Teman-teman harus perhatikan soalnya, karena kalau soalnya susah, yang ditanya bisa bukan diagnosa tapi komplikasi. Kayak seperti ini kan soalnya kalau diagnosa aja gampang nih. Ini abses paru dia kan. eh ini soal gastroenterohepatologi ya. Pasien kelelahan, nafsu makan menurun, riwayat jarum suntik, transfusi darah, ikterus ringan ya, hepatomegali. Hasil pemeriksaan IgM anti HCV positif, HAV, HBsAg negatif. Tata laksana yang paling tepat. Oh, ini lupa ini. Ini datang ke puskesmas harusnya. Datang ke puskes. Ya, kalau ke puskes jawabannya adalah C. Ya, ini kan diagnosanya di sini kan anti HCV-nya positif, berat HAV, HBsAg negatif. Berarti hepatitis C. Ada riwayat jarum suntik juga kan, sama darah. Nah, kalau tidak ada opsi ini, pilihannya adalah eh sebelum kita melakukan terapi pada pasien hepatitis C harus dievaluasi adanya sirosis hepatis terlebih dahulu. Nah, kemarin ada soal hepatitis C nih ditanya di puskesmas, ada lagi satu paket dia nanya eh terapinya mau diapain. Baru ditanya jenis ininya, jenis antiviralnya ya. Jadi hepatitis C itu dia akut ya, kronik kan. Dia perjalanan HCV itu dari akut menjadi kronik, kemudian ada fibrosis ringan, moderat ke sampai fibrosis yang berat baru sirosis. Nah, kenapa harus dievaluasi kan? Tadi karena pilihan, karena kemungkinan besar terjadi sirosis sebelum
akibat komplikasi dari hepatitis C. Nah, oke ini kan. Kemudian ini laki-laki 20 tahun, keluhan diare 3 hari. Ada lendir dan darah, mual muntah. Hasil pemeriksaan ditemukan gambaran berikut. Ini kok ini diagnosanya disentri amuba ya. Ini gambarnya jelas juga kan disentri amuba. Jadi tata laksananya metronidazol 3 kali 500 ya selama 7 hari. Nah, apa sih yang bedain kalau ada kasus BAB berdarah ada disentri, ada disentri amuba sama disentri basiler. Kalau amuba frekuensinya kurang dari 10 kali per hari ya. Ini. Kemudian kalau basiler berarti kebalikannya. Kemudian kalau dia demam, demam di sini subfebris saja. Kalau ini demamnya tinggi. Ya, demam cirrhosis basiler itu demamnya tinggi. Ya. Di Jadi secara ringkas seperti itu. Nah, kemudian masuk ke kulit kelamin ya. Ih kok keblok semua. Oke, oke. Nah, ini seorang wanita ya datang dengan keputihan banyak berwarna keabuan dan berbau. Riwayat berhubungan dengan laki selain suami negatif ya. Dari pemeriksaan mikroskopik didapatkan gambaran seperti ini. Apa diagnosanya? Ya ini BV ya. Ini gambarnya jelas nih. Ada klusel kan. Nah, jadi bagaimana membedakan BV kalau ada kasus ada duh vagina? Pertama dari BV kan baunya amis, sekret abu-abu, nggak gatal kan. Nah, di pemberi di pewarnaan gram ada klusel kan ini klusel. Nah, kalau Candida ya dia putih kental bergumpal dia, sangat gatal. Kalau BV biasanya nggak gatal ya. Tapi jangan terjebak gatal nggak gatalnya karena kadang-kadang suka dibuat dijebak di situ. Teman-teman harus lihat dia dari bau biasanya, warna ya atau pemeriksaan penunjang. Hmm. Hmm. Pemeriksaan penunjang KOH, pseudohifa blastospora.
Kemudian Trichomonas vaginalis ya. Ini kuning hijau berbusa, bau busuk, tidak gatal. Ya ada strawberry cervix. Nah, ini soal sering kali keluar. Mau di UKM PPD, di OSC, di AIPKI, tiga ini pasti sering keluar. Tiga-tiganya keluar kemarin di AIPKI. Salah satu keluar di UKM PPD, OSC periode dua periode sebelumnya keluar. Ya, kalau nggak salah ya. Ini teman kalau di AIPKI soal yang gampang itu soal-soal objin ya, soal kulit karena dia pasti kan enak dia. Dia bisa menyelamatkan ya, nggak terlalu menjebak. Nah, ini seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik, keluhan benjolan kecil di belakang leher, nyeri nggak ada, riwayat trauma nggak ada, infeksi nggak ada, riwayat kondisi sebelum signifikan lainnya nggak ada, aman deh. Dia ada lokasi benjolan posterior leher di bawah kulit, ukuran 1,5, konsistensi lunak tetapi agak keras di tengah. Mobilitas benjolan dapat digerakkan sedikit di bawah kulit. Ada yang lain selain lipoma? Ya kemarin waktu AIPKI ini keluar semua nih tumor jinak kulit nih. Banyak dia keluar. Tumor jinak kulit keluar, tumor ganas kulit keluar. Ada 8 soal ya, dipecah-pecah nanti. Ada satu paket yang bahkan dapat 3 soal tentang tumor pada kulit. Ya kita bahas ya. Nah, tumor jinak kulit, kista ateroma, letaknya di kelenjar sebasea, bisa di semua usia. Nodul tidak nyeri, tumbuh perlahan, ada punkta. Ya, punkta ini kalau dia kan ada, bentar. Oh ini nih. Nah, ini kan ada benjolan nih. Dia di kelenjar sebasea akan mudah mudah digerakkan, tapi tengahnya keras. Nah, ini namanya punkta, kan? Nah, nah, kalau kista epidermoid berasal dari kelenjar keratin. Nah, keratin dewasa muda, gejala khasnya mirip sama kista alterom, tapi biasa punktanya bisa ada, bisa enggak. Nah, nah, kista tadi ada yang jawab lipoma. Lipoma dia nodul, letaknya subkutan, mobile, kan? Nah, mobile kan isinya lemak, tapi tengahnya enggak nyeri, kan? Letaknya bisa bisa di mana aja, bisa di kepala, bisa di leher, di bahu, di punggung, ya. Nah,
Nah, kalau kista dermoid ya, kista dermoid ada folikel rambutnya, kelenjar keringat kan. Kayak gini nih gambarnya. Nah, ini baru neurofibroma. Nah, neurofibroma ini pada dewasa muda ya, nodul multipel dia nyeri ya, badan di tangan dan kaki. Nah, apa bedanya tadi kista ateroma sama epidermoid? Pertama dari eh asalnya. Jadi dari asalnya yang satu dari kelenjar sebasea, satu dari epitel. Berarti eh dari letaknya lebih dalam di ateroma ya. Kalau di palpasi juga beda kan karena letaknya. Yang ini mudah lepas. Kalau epidermoid itu lebih mudah lepas ya karena letaknya di epitel ya. Ya sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini objin ya. Seorang ibu baru baru SC, perdarahan postpartum. Ya, setelah operasi, plasenta dilahirkan lengkap, kontraksi uterus terlihat baik. Meskipun demikian, perdarahan tetap terjadi. Apa penyebab kasus yang paling mungkin? Ada yang mau jawab? Ya, plasenta lengkap, kontraksi uterusnya baik, tapi perdarahan tetap terjadi. Penyebab paling mungkin ini adalah koagulopati. Semuanya normal nih, kan uterusnya baik, bukan atonia. Robekan dia SC, kan retensi plasentanya lahir lengkap. Infeksi soalnya nggak ada tanda-tanda infeksi, kan? Jadi kalau PPH itu perdarahan postpartum itu kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan perpaginam atau lebih dari 1000 kalau SC ya. Early kurang dari 24, kalau late lebih dari 24. Penyebab paling sering itu ya koagulopati. Nah, penyebab paling sering memang tonus atau nia uteri. Tadi kan soalnya tonusnya bagus. Ya, uterusnya baik kan? Jadi bukan. Trauma nggak ada tandanya. Tisu ya, apakah ada sisa jaringan, sisa plasenta? Ternyata nggak ada. Plasentanya lahir lengkap. Jadi ini dia trombin ya. Kan penyebabnya ada 4T kan? Tonus, trauma, tisu sama trombin. Ya koagulopati. Kejadiannya jarang memang. Nah, yang paling sering muncul kalau di
Di soal PPH memang lumayan sering ditanya, ya, lumayan banyak. Nah, ini salah satu model dari soal di IP kemarin. Seorang pria 28 tahun nyeri hebat pada lutut kanan setelah main bola. Bunyi pop saat kaki kanannya mendarat, posisi tidak stabil. Lututnya bengkak, tidak stabil saat berjalan. Pemeriksaan fisik, bengkak pada lutut, nyeri tekan pada sisi anterior, ketidakstabilan lutut saat diuji. Pemeriksaan fisik spesifik, apa yang kemungkinan besar akan menunjukkan adanya cedera pada pasien? Ada yang mau jawab? Ini kalau diagnosanya kan gampang kan? Nyeri tekan pada sisi anterior, dia tidak stabil, kan? Nah, yang ditanya, ini salah satu modelnya. Selain ditanya patofisiologi, ditanya ini, ternyata dia nanya pemeriksaan fisik spesifik, bukan nanya pemeriksaan gold standar aja. Ternyata pemeriksaan fisik pun ditanya, kan? Nah, kita bahas ya. Jadi kalau lutut, lutut gak stabil, bunyi dia, berarti pilihannya ada ruptur, kan? Ruptur, kan? Ruptur kalau dia diperiksa McBurey test, dia positif berarti ligamentum meniscus. Kalau negatif, cruciatum. Nah, tadi letaknya di anterior kan? Di, ada anterior draw test, Lachman atau Vivosif. Nah, itu pemeriksaannya. Tadi soalnya pembengkakan pada lutut, nyeri tekan pada sisi anterior dan adanya ketidakstabilan lutut saat diuji. Maka ujinya uji Lachman, anterior drawer test, ya, Vivosif dia. Nah, dia tinggal ganti-ganti ini aja kan. Kalau di belakang posterior draw test dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh ya dari soal IP ya. Ada 20 soal ya. Ya, jadi demikian ya dari kami ya. Silahkan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dipersilahkan. Ada? Ya, nanti pembahasannya akan di-share di grup ya. Jadi akan sangat banyak sekali ya soal-soal kayak yang tadi misalnya kayak ini kan.
seorang dokter dan kerja di perusahaan, dokter tersebut ini kan masalah K3. Di K3 misalnya ini tanya seorang dokter puskesmas merujuk ke pasien anak berusia 2 tahun ke gizi dengan gizi buruk. Pasien melanjutkan fase lanjutan di puskesmas sampai kapan tumbuh kembang anak dipantau di puskesmas. Kayak gitu-gitu dia soal-soal PH banyaknya. Puskesmas akan mengadakan program pemberian vitamin A untuk anak-anak. Jadwal pemberian vitamin A yang tepat adalah, nah ini kan bulan vitamin A. Bulan vitamin A bulan 2 kali setahun kan. Kalau ada kejadian luar biasa ditambah bulan 11. Itu soal-soal kerjaan dokter umum kalau udah di puskesmas. Sangat banyak ya. Nah, ya, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita akhiri ya sesi kita ya pada malam hari ini ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.